Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan nikmat iman, kita bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat kita bisa kuat untuk berpuasa di bulan yang mulia ini. Kita kuat beribadah, kuat untuk membaca Al-Qur'an, tilawah dan salat tarawih ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka terbaring di atas rumah sakit. Mereka terbaring di atas ranjang-ranjang rumah sakit karena kesehatan. Mereka ingin berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Mereka ingin kumpul dengan teman-temannya, buka bersama, ataupun ingin salat tarawih, ingin tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghidupkan malam-malam di bulan yang mulia ini, akan tapi kondisi fisik mereka tidak memungkinkan. Maka alhamdulillah, Allah masih memberikan kita keimanan, Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu yang tersisa di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang berhasil di bulan yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita upayakan di bulan yang mulia ini, yang kita kerjakan, yang berupa amal soleh dan ketaatan, baik itu sholat kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, tentunya kita berbahagia, kita bergembira, kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mulia pula, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kita bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ketaatan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan tiap malamnya di bulan Ramadan hamba-hamba Allah dari api neraka. Tentu saja kita bergembira dengan rahmat, kita bergembira dengan kasih sayang Allah, kita bergembira dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka bergembiralah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan hal ini juga yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, memberikan berita gembira kepada para sahabatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan yang mulia ini Allah buka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan yang mulia pula Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah belenggu para syaitan. Fihi lailatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan keberkahannya, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk syukur kita dengan datangnya bulan yang mulia ini, kita manfaatkan setiap waktu yang ada di bulan yang mulia ini. Kita manfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Kita manfaatkan waktu kita untuk amal saleh dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bulan Ramadan selama setahun, sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala hanya memilih 30 hari saja. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Itu artinya bulan Ramadan cuma sebentar. Dan sekarang kita sudah berada di hari yang ke-8. Itu artinya 22 hari lagi, kurang lebih bulan Ramadan akan beranjak pergi. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan belum tentu kita akan bertemu dengan bulan ini di tahun yang akan datang. Maka waktu yang tersisa, kesempatan yang tersisa, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar di lidah saja yang basah dengan air ludah, akan tapi butuh pengaplikasian dari diri kita. Kita bersungguh-sungguh, kita semangat untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada di bulan yang mulia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih ada 3 waktu yang perlu diperhatikan oleh seorang mukmin, seorang muslim di bulan yang mulia ini. Ada 3 waktu yang harus diisi oleh kebaikan. Jangan sampai kita gunakan 3 waktu ini untuk hal-hal yang sia-sia. Yang pertama adalah waktu menjelang sahur, waktu menjelang subuh, atau yang kita kenal dengan waktu sahur. Di bulan Ramadan ini, ya semua kaum muslimin tentu saja akan bangun di waktu sahur ini. Mereka gunakan waktu ini untuk makan sahur. Dan apabila masih tersisa waktu, setelah kita makan sahur masih tersisa waktu, maka kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur ini sebelum subuh. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, seperti tidur lagi misalnya, ya. Setelah makan sahur, banyak di antara kaum muslimin setelah makan sahur tidur lagi. Ya, mungkin sahurnya terlalu malam ya, jam 2 sahur kemudian tidur lagi, kebablasan sampai subuh. Ya, maka setelah makan sahur, kalau bisa kita gunakan waktu ini untuk beristighfar dan berdoa. Atau sebagian kaum muslimin ada yang setelah makan sahur digunakan untuk nonton televisi. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, stasiun-stasiun televisi mereka berlomba-lomba untuk membuat acara live, baik itu lawakan ataupun acara-acara musik. Nah, ini tidak asing di bulan Ramadan ini para stasiun-stasiun televisi mereka berlomba-lomba membuat acara. Live lagi acaranya, mulai jam 2 sampai setelah subuh masih berlanjut. Lebih baik kita hindari. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk berdoa, kita gunakan untuk kebaikan yang lainnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat seperti nonton TV tadi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menjelang subuh ini
merupakan waktu yang sangat berharga. Waktu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala tatkala berbincang tentang amalan penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabil asharihum yastaghfirun." Mereka di antara amalan penduduk surga itu di waktu sahar ini mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan waktu ini untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu ini adalah salah satu waktu yang mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala di waktu sahur ini turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyalah. Man yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, bertobat kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Jadi waktu menjelang subuh ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk bertaubat. Waktu terbaik bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah salah satu waktu yang mustajab. Kemudian waktu yang kedua yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan adalah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ya, untuk sebagian orang waktu setelah sholat subuh adalah waktu yang ternikmat untuk melanjutkan tidur. Terlebih lagi perut kenyang, malamnya bergadang, enaknya setelah subuh untuk tidur. Nah, di sebagian tempat atau di sebagian daerah mungkin setelah sholat subuh, ini untuk para pemuda dan para pemudi, mereka gunakan untuk jalan-jalan. Setelah sholat subuh, mereka gunakan waktunya untuk jalan-jalan, menuhi jalan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di jembatan, ataupun di taman. Tentu saja ini hal yang sangat sia-sia. Waktu setelah sholat subuh adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengumpulkan pahala. Waktu terbaik bagi kita untuk beramal soleh. Jangan sampai kita gunakan waktu setelah sholat subuh ini untuk hal yang sia-sia. Seperti tadi nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini sering kita jumpai di negeri kita ini. Jadi jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong setelah sahur, setelah sholat subuh, ini fenomena yang tidak asing di bulan Ramadan. Bahkan di sebagian tempat ini sudah menjadi kebiasaan. Rasanya tidak afdol kalau tidak jalan-jalan setelah subuh. Padahal waktu setelah subuh, kalau kita gunakan untuk beramal soleh sampai terbitnya matahari, ini akan mendatangkan pahala yang sangat besar sekali. Apa kata Nabi SAW? Man shalla al-ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Kemudian dia duduk di masjid, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk berzikir, dia gunakan untuk membaca Al-Qur'an hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Orang yang setelah sholat subuh, dia duduk di masjid, dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji dan umrah, sempurna. Mana yang lebih baik? Kita duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit, atau kita duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di jembatan, berkumpul dengan lawan jenisnya? Tentu saja lebih baik kita duduk di masjid, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kemudian setelah matahari terbit kita sholat 2 rakaat, kita mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu menjelang berbuka puasa. Waktu menjelang berbuka puasa. Ya, waktu ini adalah waktu yang super sibuk. Waktu yang super sibuk untuk mempersiapkan
berbuka puasa. Terlebih lagi untuk para ibu-ibu, ya mungkin dari setelah zuhur mereka sudah persiapan nanti kira-kira puasanya berbuka dengan apa, mereka persiapkan memasak untuk suami mereka atau untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan insya Allah ini berpahala. Insya Allah ini berpahala. Akan tapi untuk sebagian orang lagi-lagi, waktu menjelang berbuka puasa adalah waktu menjelang berbuka puasa digunakan untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak bermanfaat. Digunakan untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kumpul dengan teman-temannya. Digunakan untuk nongkrong di jembatan, di taman, ya. Mereka gunakan waktu menunggu berbuka puasa untuk hal yang sia-sia. Ada yang gosip, ghibah, ataupun dia habiskan waktu menunggu berbuka puasa untuk main game misalnya, sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tentu saja ini hal yang sia-sia, ya, yang dikenal dengan istilah ngabuburit. Istilah ngabuburit. Yang ngabuburit ini berasal dari bahasa Sunda. Ya, burit itu artinya sore, kemudian digunakan untuk istilah menunggu berbuka puasa, yaitu kegiatan untuk menunggu berbuka puasa. Ketahuilah hadirin sekalian, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa waktu menjelang berbuka puasa adalah salah satu waktu yang mustajab. Adalah salah satu waktu terbaik bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa menjelang berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Lihat, dari 3 orang yang disebutkan oleh Nabi SAW terdapat 1 orang, yaitu as-shaimu hina yuftir, orang yang sedang berpuasa ketika hendak menjelang berbuka puasa. Maka waktu menjelang berpuasa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk hal yang lainnya. Kita gunakan untuk main game misalnya, atau untuk nonton film. Ini hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lebih baik kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 3 waktu yang sangat penting diketahui oleh seorang muslim di bulan yang mulia ini, agar mengisinya dengan kebaikan. Kita isi dengan istighfar, dengan zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai 3 waktu ini berlalu dari kita tanpa mendapatkan pahala, yaitu waktu sebelum subuh, waktu setelah subuh, dan waktu menjelang berbuka puasa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memanfaatkan ataupun mengoptimalkan sisa-sisa waktu yang ada di bulan yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.